Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Sujono MSI NIDK 8819450017, dosen pascasarjana program studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester mata kuliah perencanaan strategi pendidikan. Mata kuliah perencanaan strategi pendidikan ini memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah perencanaan strategi pendidikan ini dilaksanakan pada semester 2. Baik, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah perencanaan strategik pendidikan. Mata kuliah ini memberi pengalaman belajar mahasiswa untuk memahami, menguasai, mendalami konsep, konteks, karakteristik berbagai bentuk perencanaan pendidikan, mempraktekkannya, serta menyusun artikel dari hasil penelitian sederhana implementasi di berbagai satuan pendidikan. Capaian pembelajaran yang pertama, mengembangkan pengetahuan konseptual dan praktis tentang berbagai teori, nilai, dan hasil riset yang terkait dengan perencanaan pendidikan untuk memecahkan masalah pada tingkat mikro maupun makro dengan menggunakan pendekatan interdisiplin dan atau multidisiplin melalui riset yang berimplikasi pada kebutuhan aktual sistem pendidikan nasional. Bahan kajian pertama, pengetahuan konseptual dan praktis tentang berbagai teori, nilai-nilai, dan hasil-hasil riset yang terkait dengan perencanaan pendidikan. Terdiri dari konsep dasar perencanaan pendidikan, proses perencanaan pendidikan, masalah-masalah dalam perencanaan pendidikan, konseptualisasi dan desain perencanaan pendidikan, evaluasi perencanaan pendidikan, spesifikasi perencanaan pendidikan, implementasi rencana dan umpan balik perencanaan, berbagai pendekatan dalam perencanaan. Yang kedua, strategi perencanaan pendidikan untuk memecahkan masalah pada tingkat mikro maupun makro yang berimplikasi pada kebutuhan aktual sistem pendidikan nasional. Terdiri dari urgensi strategi perencanaan pendidikan, konsep dan dasar perencanaan strategi, berbagai pendekatan dan model perencanaan strategi. Capaian pembelajaran yang kedua, mengembangkan pengetahuan konseptual dan praktis tentang model, strategi, dan atau metode yang inovatif dan unggul dalam perencanaan pendidikan serta mampu melaksanakan validasi akademik yang relevan dengan menjunjung tinggi agama, moral, dan etika. Yang ketiga, capaian pembelajaran memetakan dan menjabarkan konsep pembelajaran baik pedagogik, andragogik, heutagogik, paragogik, maupun sibergogik pada perencanaan pendidikan serta merancang model tersebut pada berbagai jenis dan jenjang satuan pendidikan sebagai bentuk kontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan. Capaian yang terakhir, yaitu yang keempat, mampu mengidentifikasi dan menganalisis bidang keilmuan yang menjadi objek penelitian, pengembangan, dan memposisikan ke dalam skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin dan atau multidisiplin serta dapat merancang model perencanaan pendidikan pada berbagai jenis dan jenjang satuan pendidikan. Fokus mata kuliah ini adalah pengkajian konsep, konteks, karakteristik, berbagai bentuk perencanaan pendidikan. Yang kedua, kontribusi perencanaan pendidikan dalam mengatasi permasalahan pendidikan, karakteristik dan model perencanaan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Yang keempat, menyusun artikel berdasarkan penelitian implementasi perencanaan di satuan pendidikan.
proses perkuliahan perencanaan strategi pendidikan. Dari fokus yang ada, fokus pertama, fokus kedua, fokus ketiga, dan fokus keempat, masing-masing memiliki keluaran. Di antaranya fokus yang pertama, bagaimana mahasiswa memahami secara utuh tentang perencanaan pendidikan. Fokus yang kedua, luarannya terampil dalam pemecahan masalah berbasis perencanaan pendidikan. Fokus ketiga, keluarannya dapat mengidentifikasi model perencanaan pendidikan di setiap jenjang. Fokus yang terakhir, mahasiswa dapat menghasilkan sebuah proposal penelitian yang dilanjutkan dengan artikel hasil penelitian. Diharapkan dari artikel hasil penelitian itu bagian dari feedback apakah keempat fokus ini bisa ditangkap mahasiswa secara komprehensif. Strategi perkuliahan perencanaan strategik pendidikan. Yang pertama, melalui virtual sinkronus. Aplikasi yang dapat digunakan bisa Zoom Meeting atau Google Meeting. Yang kedua, menggunakan independen asinkronus. Mahasiswa dapat memanfaatkan LMS UGRIS, yaitu SIMEKAR. Di dalam LMS itu telah terdapat fasilitas bagaimana seorang mahasiswa bisa menguatkan kompetensinya belajar mandiri melalui fasilitas-fasilitas yang sudah disiapkan. Diantaranya adalah referensi, kajian-kajian yang telah dibahas, semuanya disiapkan di dalam LMS. Yang ketiga adalah kolaboratif asinkronus. Ini juga tersedia di LMS UGRIS, yaitu SIMEKAR, di mana fasilitas ini memberikan keleluasaan bagi para mahasiswa untuk berkolaborasi, apakah melakukan diskusi, terutama pada pelaksanaan menyelesaikan tugas-tugas kelompok, semuanya disiapkan di sana, dan juga disiapkan bentuk-bentuk Zoom Meeting ataupun Google Meeting yang di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk diskusi daring tetapi tersambungkan melalui aplikasi-aplikasi meeting. Selanjutnya, metode perkuliahan perencanaan strategi terdiri dari explorative learning, discovery learning, small group discussion, self-directed learning, contextual learning. Kelimanya dilakukan dalam tahapan-tahapan. Explorative learning diharapkan metode ini mampu mengeksplorasi, menggali ide-ide, argumen-argumen, dan cara-cara yang berbeda dari mahasiswa melalui sejumlah pertanyaan terbuka maupun perintah-perintah, sehingga dapat mengantarkan mahasiswa kepada pemahaman suatu konsep serta penyelesaian masalah. Hal itu diharapkan mampu untuk menjadikan proses pembelajaran lebih interaktif. Yang kedua, discovery learning. Ini melengkapi explorative learning karena discovery learning ini diharapkan mampu memahami konsep, arti, dan hubungan mulai proses-proses intuitif untuk akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan. Ini diperlukan dalam konteks membangun pemahaman. Dari pemahaman yang telah didapat,
diharapkan melalui problem solving yang dikemas melalui metode small group discussion diharapkan mampu diperdalam. Nah, yang tidak kalah penting adalah metode self-directed learning, di mana metode ini memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mendalami melalui fasilitas yang ada di LMS, dan di sana dapat juga menggunakan sumber-sumber atau referensi-referensi yang lain. Yang terakhir adalah contextual learning. Contextual learning ini dibutuhkan agar konsep-konsep yang telah dipahami bisa ditunjukkan melalui hal-hal yang sedang berlangsung atau sedang berada di sekitar mahasiswa. Contoh, pemerintah pada kesempatan ini setiap sekolah diberi keleluasaan untuk menyusun perencanaan strategik yang disebut kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu adalah bentuk contextual learning dalam mengimplementasikan pemahaman tentang perencanaan strategik pendidikan. Salah satu perencanaan strategik pendidikan. Itulah. Nah, dari kelima hal itu dipadu-padankan, diharapkan target akhir capaian-capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. Selanjutnya, sistem penilaian. Sistem penilaian mata kuliah perencanaan strategi pendidikan dilakukan melalui teknik yaitu tes dan non-tes. Tes dilakukan pada ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Sedangkan non-tes dilaksanakan pada proyek maupun produk-produk dari penugasan serta performance, yaitu learning activity maupun afektif yang ditunjukkan oleh mahasiswa. Sehingga dari tugas-tugas, dari tes yang ada, kehadiran juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam komponen penilaian. Referensi. Selain referensi yang dipakai adalah merujuk pada tema-tema besar yang ada di dalam perencanaan strategik pendidikan, juga regulasi-regulasi, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pendidikan. Dan tidak kalah penting, saya juga memasukkan hasil penelitian, yaitu kesiapan satuan pendidikan di Kota Semarang dalam implementasi kurikulum merdeka, yang saya tulis di salah satu jurnal, ya, itu juga sebagai referensi. Selain itu, pengabdian, hasil pengabdian berupa catatan-catatan maupun link-link Zoom yang saya gunakan saat mendampingi sekolah-sekolah SMP di Kota Semarang di dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, juga saya bagikan sebagai referensi untuk secara kontekstual memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Demikian penerapan paparan tentang mata kuliah perencanaan strategi pendidikan yang saya ampu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara mengakses SIMekar. Yang pertama, login melalui username atau NPM atau email. Dan untuk login ini kami menggunakan NPM. Setelah itu tekan login now.
Selanjutnya yang muncul adalah dashboard yang terdiri dari beberapa fasilitas pada 1, pada 2, dan seterusnya. Kita klik pada 2. Berikut adalah tampilan seperti ini. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita masuk ke mata kuliah Perencanaan Strategik Pendidikan 2D. Setelah kita klik, ruangnya seperti ini. Fasilitas yang ada kita bisa memanfaatkan presensinya. Tinggal klik presensi, kemudian kita bisa memasukkan. Yang kedua, kita bisa melakukan Zoom meeting melalui fasilitas yang ada. Kemudian pada pertemuan kedua ada fasilitas mengakses mengirimkan tugas, dan mengirimkan tugas ini kita bisa drag and drop. Setelah masuk kita save. Setelah itu kita bisa memasukkan tugas. Selanjutnya ada pada pertemuan 1-2 ini ada materi yang telah dikirim atau disiapkan oleh dosen. Mahasiswa bisa mendownload ataupun bisa mempelajari dari sana. Yang terakhir di situ ada fasilitas untuk diskusi. Nah, dari forum diskusi itulah mahasiswa dapat melakukan diskusi dengan kelompok ataupun diskusi kelas dalam rangka untuk menyelesaikan tugas-tugas dari dosen. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, kalau kuat dibuka videonya bisa dibuka sehingga komunikasinya bisa lebih intens gitu ya. Kecuali sudah dibuka nggak keluar kondisinya sehingga sulit untuk bisa komunikasi. Yang masih di jalan juga hati-hati karena prosesnya ya supaya fokusnya bisa karena saya nggak tahu posisinya berada di mana gitu ya. Juga ada yang lain yang belum buka kamera, silahkan. Baik, hari ini kita ketemu menurut jadwal kuliah kita adalah perencanaan strategik pendidikan. SKS-nya ada 3. Nah, untuk itu pada pertemuan kali ini kita efektifkan untuk pembahasannya. Nah, tentu kalau Bapak Ibu sudah mendengar perencanaan strategis, itu bisa dibayangkan ya kondisinya seperti apa. Nah, kalau memang nantinya belum begitu dalam, nanti kita perdalam. Kalau sudah dalam, tentu bisa kita share, diskusi, untuk bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman bagaimana substansi dari mata kuliah ini. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan ya selama 1 semester nanti kegiatan-kegiatan kita seperti apa, tentu saya bisa menyampaikan di awal ini. Ya, bentar. Ya, kontrak perkuliahannya seperti ini, bahwa di dalam perencanaan strategik pendidikan itu ada beberapa bahasan-bahasan yang selama 1 semester akan kita coba dalami, ya, yaitu terkait dengan mulai dari konsep dasar tentang perencanaan strategik pendidikan itu,
terus prosesnya, spesifikasinya, pendekatannya, evaluasinya seperti apa. Ya, baik. Kalau belum, barangkali saya memulai kuliah ini, kalau kita judul mata kuliahnya perencanaan strategik pendidikan. Menurut Ibu Bapak sebetulnya dengan yang dibahas seperti itu tadi, kira-kira eh, apa sih perencanaan strategik pendidikan itu? Ya, kalau kita lihat nantinya perbedaan dengan perencanaan-perencanaan pendidikan yang lain seperti apa gitu ya. Siapa yang mau menyampaikan di awal supaya kita jadi apa ya, jadi volunteer untuk memulai diskusi kita kali ini. Silahkan. Yang masih ditutup-tutup itu dibuka. Ya, Bu Tini, silahkan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyen sewu Pak, Waalaikumsalam. masalah perencanaan strategi pendidikan, mungkin sekarang yang lebih in itu tentang PBD ya Pak, tidak jauh beda dengan perencanaan berbasis data yang sekarang lagi in. Mungkin begitu Pak. Ya, menurut Bu Tini bahwa perencanaan strategis itu perencanaan berbasis data. Ya, apakah iya? Nanti kita coba, tapi kita inventarisasi dulu. Ya, dimulai dari ini dulu, karena ini mengapa saya buka, karena Ibu Bapak dalam pertanyaan awal tadi, saya menangkapnya belum sepenuhnya utuh itu dipahami. Maka dari itu, saya coba menyampaikan tahap per tahap tentang perencanaan strategi pendidikan itu. Kita mulai dari perencanaan dulu. Perencanaan itu adalah sebuah proses pemilihan, penetapan tujuan, sasaran, strategi, prosedur, metode, dan standar keberhasilan suatu kegiatan. Coba ya, dipahami ya. Jadi di situ mulai proses memilih. Nah, ditegaskan di sini bahwa esensi perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen tadi dibahas di depan. Ya, yaitu fungsi yang pertama. Nah, dari konsep perencanaan manajemen sebagai fungsi manajemen yang pertama, ini adalah pengambilan keputusan dengan memilah dan memilih alternatif kegiatan yang akan dilakukan di masa depan melalui kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Kalau tidak ada, tolong kita kan seperti di semester 1 yang lalu bahwa proses perkuliahan kita orientasinya kan masuk kepada bagaimana kita melakukan penelitian-penelitian sederhana, termasuk seperti kemarin yang kita bahas. Nah, di dalam pengertian sederhana itu sebetulnya Ibu Bapak perlu mencari indikator-indikator yang nantinya akan dipakai ke, ke dalam sebuah penelitian yang dari indikator itulah nanti bisa dimanfaatkan untuk membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan kalau bentuknya kuantitatif. Kalau pernyataan-pernyataan, kalau pertanyaan-pertanyaan itu kalau bentuknya kualitatif. Nah, sekarang memperhatikan hal-hal yang saya sampaikan di depan. Coba tentukan indikator perencanaan itu yang boleh dikatakan keberhasilan untuk mencapai tujuannya besar. Ada yang sudah selesai, mau menyampaikan, nanti kita bisa respon bareng-bareng. Ya, silakan Pak Ketua. Iya Pak, siap. Terima kasih Pak. Ini yang saya tangkap itu kan tujuannya di kurikulum Pak ya.
Nah, ini beberapa indikator, ada 6 yang saya ringkas, yaitu yang pertama tingkat partisipasi siswa. Itu mencerminkan seberapa besar minat motivasi siswa untuk mengikuti program pendidikan. Dan yang terakhir itu tingkat partisipasi masyarakat. Itu mencerminkan dukungan kepada dunia pendidikan. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ada pendapat yang lain? Ditutup Pak, anunya, raise hand-nya. Pelajari kembali apa yang tadi baru saja dibahas, yaitu pengertian perencanaan menurut berbagai ahli. Nah, tujuannya hari ini tadi perintahnya bagaimana atau tentukan indikator-indikator ya dari pendapat-pendapat itu tentang perencanaan ya, sehingga tujuan dari perencanaan itu bisa terwujud. Tujuan perencanaan pendidikan. 1. Standar pengawasan pola perilaku pendidikan, yaitu mencocokkan antara pelaksanaan dan tindakan, antara program ya yang dengan program yang telah disusun dalam perencanaan itu. Kapan perencanaan itu diberlakukan? Tadi ada timeline tadi itu ada yang mengatakan. Terus mengetahui siapa saja yang terlibat dan di sini ada pengorganisasian. Nah, sehingga sebenarnya tujuan perencanaan yang sudah memuat beberapa hal tadi ini sebetulnya sudah memuat seluruh unsur manajemen. Ya, artinya perencanaan itu sendiri di dalam perencanaan sudah ada siapa yang bertanggung jawab. Maka di situ sudah pengorganisasian. Ya, itulah hal-hal yang sudah kita bahas terkait dengan bagaimana perencanaan pendidikan, termasuk bagaimana prinsip-prinsip dan lain-lain, itu adalah hal yang perlu dipahami bagi ya kita semua dalam kaitan kita akan melangkah nantinya pada perencanaan strategis di bidang pendidikan. Ya, jadi nanti orang 16 itu dibagi 8 kelompok sehingga terdapat 2 mahasiswa ya. Ya, terus presentasi dimulai dari pertemuan ketiga. Prosesnya ya, carilah referensi untuk terus itu temanya mau dibuat judul tersendiri silahkan. Contohnya misalnya proses penyusunan program dan kegiatan sekolah. Ya. Langkah-langkah menyusun program kegiatan yang efektif atau yang produktif. Nah, ya boleh, itu kan contoh antara isi dengan tema yang ada. Terusnya kelompok 2 seperti itu sampai kelompok akhir. Pertanyaan saya akhiri dulu sampai ketemu pada pertemuan nanti. Nanti saya berikan informasi. Terima kasih. Selamat sore. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Ya, Pak. Mohon maaf untuk pertemuan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.